Selamat malam, saya Andreas Mantarumban Gaul dengan NIM 221401067 akan menjelaskan tentang Rabin cipher dalam kriptografi. Em, ada Classic Rabin, Rabin P, dan H Rabin, yang mana ketiga-tiganya merupakan contoh algoritma asimetris, yang mana artinya setiap algoritma memiliki private key dan public key. Nah, pada Rabin Classic, yang mana yang utama, di sini pada proses enkripsi dia membutuhkan P dan Q, dan message-nya P ini adalah syaratnya, yaitu pertama dia harus bilangan prima. Jadi kalau bilangan yang bukan prima dia tidak bisa, jadi harus bilangan prima, dan bilangan tersebut harus kongruen dengan 3 dalam modulo 4. Alasannya nanti akan saya jelaskan pada proses dekripsi. Jadi contoh di sini kita akan pakai angka 7. Angka 7 prima dan dia kongruen dengan 3 dalam modulo 4. Dan Q juga sama, P dan Q syaratnya sama. Contoh akan pakai angka 11 di sini. Dan di sini message itu memiliki syarat, yaitu dia harus lebih besar dari 0 dan dia harus lebih kecil dari P dikali Q. Ini contohnya kita pakai angka 23. Nah, hasil enkripsinya akan menghasilkan ciphertext 67. Mulai dari langkah-langkahnya. Yang pertama, bisa dilihat dari inputnya, P, Q, dan M. Ini P, Q, dan message. Pertama, public key-nya. Public key untuk Rabin cipher itu adalah N, yang mana untuk yang klasik, N adalah hasil perkalian dari P dan Q. Jadi N sama dengan 7 dikali 11, yaitu 77. Di sini private key-nya adalah pasangan P dan Q, yaitu 7 dan 11. Nah, rumus enkripsinya yaitu adalah C sama dengan M kuadrat modulo N. Jadi message dikuadratkan. Di sini hasilnya 529 modulo 77. Dan hasil akhirnya adalah ciphertext-nya adalah 67. Jadi yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima yaitu ciphertext-nya, dan penerima juga harus tahu private key-nya yaitu 7 dan 11. Nah, coba sekarang masuk ke proses dekripsinya. Jika memakai P dan Q yang sama, kita akan mencoba mendekripsi hasilnya tadi 67, apakah dia akan kembali kepada hasil awalnya 23. Ambil 67. Nah, sebelumnya di sini ciphertext-nya juga nilainya maksimal tetap sama, yaitu lebih kecil daripada N. Kenapa? Karena pada proses enkripsi dia dimodulo dengan N, otomatis nilainya pasti dalam rentang 0 sampai 67, 0 sampai N kurang 1. Jadi contohnya kita ini dekripsi. Kita lihat hasil dekripsinya ada 4 kandidat, yaitu 23, 54, 12, dan 65. Di sini kita lihat 23 termasuk. Di sini Rabin cipher di sini dia tidak akan langsung memberitahukan hasil akhir satu hasil dekripsinya, tapi dia akan memberikan 4 kandidat seperti ini. Kalau kita lihat langkahnya seperti ini. Pertama pasti inputnya ya tadi P, Q, dan C. Ini sebagai private key dan C adalah pesannya. Yang pertama itu menghitung R, di mana R itu adalah C pangkat P tambah 1 bagi 4 modulo P. Ini adalah alasan kenapa P dan Q itu tadi harus kongruen dengan 3 dalam modulo 4. Karena di sini dia akan ditambahkan 1 dan dibagikan 4. Jadi contoh angka-angka yang memenuhi P dan Q, yaitu ini contoh 7 dan 11. Jadi 7 ditambah 1 dibagi 4 akan menghasilkan bilangan bulat 2. Sedangkan kalau misalnya bilangannya tidak tepat seperti itu, dia nanti akan sulit menghitungnya. Contoh kita pakai angka 2, yang mana 2 adalah bilangan prima, tetapi tidak kongruen dengan 3 dalam modul 4, ya nanti 2 plus 1 dibagi 4, berarti 3 per 4. Dan itu akan mempersulit perhitungan, nanti jadi C pangkat 3 per 4 modul P. Jadi untuk mempermudahnya, algoritma ini mengharuskan P dan Q itu kongruen dengan 3 dalam modul 4. Jadi di sini kita masukkan nilainya masing-masing. C-nya itu adalah 67, dipangkatkan dengan P-nya 7, pangkat 2 dalam modul 7. Dan hasilnya R adalah 2. Selanjutnya S sama, yaitu tapi kali ini tidak menggunakan P tetapi menggunakan Q. Nah, di sini kita lihat S sama dengan C pangkat Q tambah 1 dibagi 4. Jadi 67 pangkat 3 modulo 11, nanti hasilnya akan 1. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari nilai X dan Y di sini. Dengan persamaan Diophantine linear, kita bisa lihat P kali X tambah Q kali Y
sama dengan 1, kita masukkan nilai masing-masing P dan Q, jadi 7X tambah 11Y sama dengan 1, kita bisa mendapatkan X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 2. Sebenarnya yang dilakukan di sini itu adalah mencari akar-akar kuadrat dari persamaan tersebut. Seharusnya dia akan memiliki dua akar, yaitu dua akar yang saling berlawanan, yang satu negatif dan yang satu positif. Tetapi karena di sini dalam modulo n nanti, jadi otomatis sebenarnya tidak perlu mencari keduanya, cukup cari salah satu dan masukkan nilai n dikurang hasil yang pertama. Seperti itu saja. Jadi pertama bisa dilihat M1 di sini, X dikali P dikali S, tambah Y kali Q kali R. Kita lihat, masukkan nilainya masing-masing, dan hasilnya nanti M1 kandidat pesan pertama, yaitu 23. M2 di sini N dikurangkan dengan M1, yaitu 77 dikurangkan dengan 23, yaitu hasilnya nanti 54. Untuk M3 di sini kita memakai Y yang negatif, jadi XPS dikurang YQR. Di sini kan pakai yang positif, di sini pakai yang negatif. Di sini hasilnya akhirnya nanti adalah 12. Sedangkan untuk M4-nya adalah N dikurangkan M3, yaitu 65. Bisa dilihat di sini ada 4 kandidatnya dan 23 termasuk, yaitu message yang awalnya. Dan di sini kita bisa lihatlah kelemahan Rabin cipher ini hanya satu dari 4 kandidat pesan asli yang merupakan pesan yang sebenarnya. Namun nggak ada cara yang untuk menentukan yang mana. Jadi penerima harus mengetahui format pesan yang benar. Bisa berhubungan dengan pengirim. Nanti ada Rabin P, di situ itu merupakan salah satu algoritma yang menyelesaikan kelemahan atau kekurangan dari Rabin cipher ini. Untuk memastikan, coba pakai angka yang agak lebih besar lagi. Kita contoh pakai angka ini. Di sini max-nya adalah P dikali Q, 712. Kita akan pakai angka 678 mungkin. Di sini, tutup dulu. Nah, ciphertext-nya 512, perhitungannya masih sama. Kita coba menghitungnya, kita coba dekripsi. Nah, dilihat di sini dari 4 kandidatnya, ada 35, 678, 655, dan 58. Pesan aslinya adalah 678 dan itu termasuk di dalamnya. Selanjutnya masuk ke algoritma yang kedua, yaitu Rabin P. Ini kurang lebihnya sebenarnya agak mirip, cuman ada beberapa hal yang diubah dari yang klasik, yaitu contoh ini dari dekripsi, dia hanya memakai P sebagai private key, dia tidak memakai Q sebagai private key-nya. Mungkin akan sambil di run aja, coba pakai angka 7, 11, 20 mungkin. Nah, sebelumnya bisa dilihat di sini max adalah 24. Sedang untuk pada Classic Rabin, dia kan tadi memakainya P dikali Q. Sedangkan untuk kali ini maksimumnya adalah P kuadrat dibagi 2. Jadi P kuadrat dibagi 2 itu adalah 49 dibagi 2, 24,5. Nah, floor-nya 24, jadi maksimumnya 24. Dan syarat lainnya itu message-nya harus relatif prima dengan P. Ya. Jadi contoh kita akan memakai contoh kalau message 14, dia tidak akan bisa karena nanti pesannya bakalan tidak bisa didekripsi. Jadi yang bisa itu harus harus di bawah 24 ini dan 7 tidak boleh merupakan faktornya. Nah, di sini kita lihat hasil enkripsinya adalah 400. Dilihat langkahnya. Inputnya ada 3, itu PQ dan M. Public key-nya, nah di sini tadi kalau yang klasik dia memakai N sama dengan P dikali Q, sedangkan kalau Rabin P dia pakai N sama dengan P kuadrat dikali Q. Jadi 7 kuadrat dikali 11 sama dengan 539. Ini adalah public key-nya. Private key-nya tadi hanya P, Q-nya diabaikan, jadi P7. Dan enkripsinya masih sama dengan Rabin, makanya ini masih varian dari Rabin, M kuadrat mod N, cuma nilai N-nya berbeda. Jadi di sini 20 kuadrat mod 539 sama dengan 400. Nah, ciphertext 400. Coba kalau sekarang kita dekripsi, P-nya 7, ciphertext-nya 400. Nah, message-nya kembali ke bentuk semula, yaitu 20. Kalau coba kita lihat dulu langkah-langkahnya. Ini input-inputnya, menghitung N, yaitu P kuadrat 49. Pertama mencari W,
W itu adalah C mod P, di mana C ciphertext 457 hasilnya 1. Lalu MP, di sini kita mencari W pangkat P tambah 1 dibagi 4 dalam modulo P. Ini mirip dengan yang sebelumnya kita cari R atau S. Tapi di sini kita mencari W, kita bikin namanya NP. Dan MP di sini 1 kuadrat mod 7 hasilnya MP1. Selanjutnya kita cari I, yaitu C dikurang MP kuadrat dibagi P. Dapat I 57. Selanjutnya kita akan mencari J, di mana J itu adalah I dikali 2 MP inverse dalam modulo P. Jadi kita harus mencari dulu 2 MP inverse dalam modulo P. 2 MP modulo P ini kalau diinverskan nanti hasilnya akan mendapatkan nilai 4. Perhitungannya ada sendiri. Selanjutnya setelah J didapat, kita untuk mencari pesan aslinya M, rumusnya adalah MP ditambah J dikali P. Jadi M sama dengan 1 ditambah 4 dikali 7. Hasilnya 29. Nah, hasilnya di sini berbeda, yaitu 29 sedangkan ini 20. Oleh karena itu tadi domain pesannya harus dibatasi, yaitu P setengah dari P kuadrat. Karena di sini kita lihat 29. 29 itu melebihi dari 24. Oleh karena itu, N ataupun P kuadrat akan kita kurangkan dengan M hasil perhitungannya, yaitu 29. Di sini kita lihat 49 kurang 29 hasilnya 20. Kalau coba kita ambil contoh lain, di sini contoh pakai angka yang berbeda, contoh message-nya 4 masih dengan P dan Q yang sama. Nanti akan didapatkan ciphertext-nya itu 16 dan kalau di dekripsi, proses dekripsinya kita lihat di akhir. Di sini hasil perhitungan MP ditambah J kali P adalah 4, yang dimana 4 itu masih termasuk dalam domain dalam domainnya yaitu lebih kecil dari 24, maka nilai M-nya tidak berubah, yaitu M sama dengan 4. Karena kalau misalnya kita kurangkan N dikurang M nanti akan di luar dari domain pesannya. Jadi dapat M4 ya sesuai dengan hasil awalnya message-nya 4. Nah, jadi keunggulan Rabin P ini dia mengatasi kelemahan Rabin Cipher yang menghasilkan pesan unik dan nggak ada ambiguitas karena tadi ada 4 kandidat. Tetapi kekurangannya nilai yang di encryption terbatas, yaitu tadi harus lebih kecil dari P kuadrat dibagi 2 dan tidak harus relatif prima dengan P, message-nya relatif prima dengan P. Jadi pengirim dan penerima itu harus menyetujui domain pesan. Selain sebenarnya dia tidak harus lebih kecil dari P kuadrat dibagi 2. Sebenarnya dia bisa lebih dari P kuadrat dibagi 2, bisa lebih. Tetapi pilihannya hanya satu, antara lebih kecil atau lebih besar. Dia tidak boleh dua-duanya. Jadi pengirim dan penerima itu harus menyetujui keduanya. Dan selanjutnya, di sini kan harus relatif prima dengan P. Kenapa begitu? Coba kalau saya ubah sedikit sebentar. Maaf. Decipher. Nah, di sini message-nya tidak dapat dibalikkan. Message-nya bakal menjadi 0 kalau dia tidak relatif prima dengan P, yang mana di sini hasil dekripsinya 441. Nanti dia akan menghasilkan nilai W sama dengan 0 dan nilai MP sama dengan 0. Kalau begini nanti pada akhirnya dia akan menghasilkan dua hasilnya akan jadi 0. Jadi nilai message-nya akan 0. Itu juga berlaku kalau 14, contoh ini juga kelipatan 7. Message-nya akan jadi 0 juga. Jadi dia tidak bisa kalau dia tidak relatif prima. Dan selanjutnya ini adalah H-Rabin. H-Rabin ini algoritmanya sangat mirip dengan classic Rabin, cuman lebih ribet lagi. Di sini kali ini dia akan meminta 3 yaitu P, Q, dan R. Syaratnya masih sama, P, Q, R ini harus bilangan prima dan kongruen dengan 3 dalam modulo 4. Kita bisa masukkan contoh angka yang paling mudah, 7, 11, 19. Message-nya adalah lebih kecil dari N dan lebih besar dari 0. Lebih kecil dari N, N-nya di sini nanti adalah P dikali Q dikali R. Kita contoh pakai angka 1, 2, 3, 1 mungkin. Nah, di sini akan hasilkan 1156. Sangat mirip dengan classic Rabin, cuma N-nya adalah P dikali Q dikali R. Rumusnya juga sama, M kuadrat mod N. Nanti akan dapat ciphertext 1156. Public key-nya adalah N, dan private key-nya P, Q, dan R.
ciphertextnya 1156. Kita coba dekripsi. Sini ada 7, 11, 19. Coba di sini akan lebih ribet lagi karena dia akan menghasilkan 8 kemungkinan plain text atau 8 kemungkinan message. Bisa kita lihat dulu langkah-langkahnya, ini akan jauh lebih panjang. Inputnya PQR sebagai private key dan ciphertext yaitu pesannya. Pertama kita akan mencari MP, MQ, dan MR. Ini sebenarnya sama dengan cara sebelumnya untuk mencari S dan R. Tapi S dan R itu kan karena hanya ada P dan Q, sedangkan ini akan ada R juga di sini R. Makanya kenapa ada MP1, MP, MQ, dan MR. Di sini MP1 dan MP2, MQ1, MQ2, MR1, MR2. Ini adalah cara yang seharusnya sebenarnya karena ini adalah akar-akar akar-akarnya. Jadi ya itu ada dua, ada yang versi positif dan ada versi negatif. Untuk perhitungan MP1-nya di situ ya ini sama C kuadrat C pangkat P tambah 1 dibagi 4 modulo P. Nanti MP1 akan dapat 1. MP2 ini sebenarnya tinggal negatif, yaitu negatif 1. Tetapi karena dalam modulo P, maka kita harus buat dia di rentang 0 sampai 6. Jadi kita tambahkan dengan 7. Negatif 1 tambah 7 akan dapat 6. MQ1 juga masih sama, tapi memakai Q, dapat nilainya 1, dan dapat nanti MQ2-nya itu MQ1 Q dikurang MQ1, dapatlah nilainya 10. Untuk MR1 sama, dapat MR1 4, MR2 15. Selanjutnya kita mencari MP, MQ, dan MR. Di sini MP itu N per P, N per Q, N per R. Jadi akan didapat nilai MP itu 29, MQ 133, MR 77. Lalu kita hitung BP, BQ, dan BR. Ya, ini BP itu adalah inverse dalam modulo P untuk MP, MQ, BQ untuk MQ, BR untuk MR. Nanti akan dapat masing-masing nilainya yaitu BR6, BQ1, BR1. Kita substitusikan ini ke CRT. Persamaan ini ya Chinese Remainder Theorem. Di sini yaitu X sama dengan AP kali MB kali BP tambah AQ kali MQ kali BQ tambah AR kali MR kali BR dalam modulo N. Kita substitusikan nilai-nilai masing-masing yang udah dapat, akan hasil akhirnya nanti 1254 AP tambah 133 AQ tambah 77 AR dalam modulo 1463 pastinya. Yang terakhir itu yaitu menghitung kandidat-kandidatnya untuk semua nilai M1 untuk semua nilai M1 sampai M8. Di sini kan ada MP ada 2, MQ ada 2, MR ada 2. Kombinasi dari ketiganya itu 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Oleh karena itu ada M1 sampai M8. Sedangkan untuk yang basic atau klasik, dia ada 2 kali 2, makanya ada 4. Jadi kalau misalnya nanti akan ada tambah satu lagi, contoh PQRS, harusnya kandidatnya akan ada 16. Kita akan lihat M1, kita tinggal masukkan angka-angka ini. AP ini dalam artian P-nya, Q-nya, dan Q ini Q-nya, R ini R-nya. Kita masukkan nilainya MP1, MQ1, MR1, yaitu 114. Akan dapat nilainya 232. M2 tinggal dikurangkan, N dikurang M1, sama dengan cara sebelumnya. Akan dapat ini 232, 1231, 100, 1079, 384, 1429, 34, 813, dan 650. Jadi ada 8 kandidat ini. Nah, keunggulan Edge Rabin ini karena lebih banyak kandidat dibandingkan dengan Classic Rabin, yaitu 8 dibandingkan dengan 4. Secara teori dia itu lebih kuat daripada Rabin Classic dengan tetap mempertahankan kecepatan enkripsinya, yaitu tinggal M kuadrat mod N. Tetapi kelemahannya sama seperti Classic, yaitu hanya satu dari 8 kandidat yang merupakan pesan asli. Penerima juga harus mengetahui format pesan yang benar. Masih sama kelemahannya dengan Rabin Classic, bahkan bisa dibilang lebih lemah lagi. Nah, itu untuk Edge Rabin. Nah, saya sudah menjelaskan ketiga algoritma Rabin variannya, yaitu Classic Rabin, Rabin P, dan Edge Rabin. Untuk aplikasinya, link aplikasi untuk web saya sertakan di deskripsi. Sekian, terima kasih.